warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taksama Nurul Ardila dari kelas 1 ATKI dengan NIM 4322541. Di video kali ini saya akan mewakilkan materi dengan tema usaha dalam konsep mekanik, energi, dan listrik. Sebelumnya, apa itu usaha? Dalam fisika, usaha adalah energi yang disalurkan oleh gaya untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Usaha terjadi ketika ada gaya yang menyebabkan benda mengalami perpindahan. Jika gaya yang diberikan tidak menyebabkan benda berpindah, misalnya mendorong tembok, maka secara fisika tidak ada usaha yang dilakukan. Secara matematis, rumus usaha didefinisikan sebagai W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dalam satuan joule, F adalah gaya yang diberikan dalam satuan newton, dan S adalah perpindahan benda dalam satuan meter. Selanjutnya adalah jenis-jenis usaha mekanik, di mana yang pertama adalah usaha mekanik positif. Usaha positif terjadi jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan benda. Contohnya, ketika kamu mendorong troli belanja ke depan, doronganmu akan searah dengan arah bergeraknya benda troli, sehingga usahanya positif. Yang kedua adalah usaha mekanik negatif. Sebaliknya, usaha negatif terjadi jika gaya yang diberikan berlawanan dengan arah perpindahan. Contohnya, saat rem sepeda kamu ditekan, maka bantalan rem akan menekan roda berlawanan arah dengan gerakan rodanya, sehingga roda tersebut perlahan melambat. Jadi, usaha yang dilakukan adalah negatif. Yang ketiga adalah usaha mekanik di bidang datar. Jenis usaha pada bidang datar berarti maka benda tersebut bergerak atau berpindah pada permukaan yang datar atau horizontal. Misalnya seperti permukaan meja, lantai, jalan, dan sebagainya. Meskipun benda berada pada bidang datar, gaya yang kita berikan tidak selalu sejajar dengan perpindahan. Dalam beberapa kasus, gaya yang membentuk sudut tertentu. Bila pada posisi tubuh manusia, kondisi alat yang dipakai atau keterbatasan ruang dan posisi. Sehingga rumus yang digunakan adalah F sama dengan F dikali cos theta dikali S. Jenis usaha mekanik yang terakhir adalah usaha mekanik di bidang miring. Kalau usaha pada bidang miring berarti bendanya nggak bergerak atau berpindah di permukaan yang datar, melainkan permukaan yang membentuk sudut kemiringan. Misalnya ketika kamu ingin memindahkan beban berat ke atas meja, kamu bisa menggunakan papan yang dimiringkan untuk mengeringankan usaha, di mana rumus yang digunakan adalah W sama dengan M dikali G dikali sin theta dikali S, di mana W adalah usaha dalam satuan joule, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan konstanta 9,8 meter per second kuadrat, theta adalah sudut antara gaya dengan arah perpindahan, dan S adalah perpindahan benda dalam satuan meter. Selanjutnya untuk contoh soal usaha mekanik sederhana. Berapa usaha yang dilakukan untuk mendorong mobil dengan gaya 200 Newton sejauh 5 meter? Diketahui gaya L sama dengan 200 Newton dan jarak S sama dengan 5 meter. Ditanyakan usaha W sama dengan berapa? Penyelesaiannya W sama dengan F dikali S, di mana 200 Newton dikali dengan 5 meter, sehingga usaha yang dibutuhkan adalah 1000 Joule. Selanjutnya untuk contoh soal usaha mekanik yang melibatkan sudut. Sebuah gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda, sehingga berpindah sejauh 2 meter dengan sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan. Berapa usaha yang dilakukan? Diketahui gaya sama dengan 50 Newton, jarak 2 meter, dan sudut theta sama dengan 60 derajat. Ditanyakan usahanya berapa? Penyelesaian W sama dengan F dikali S dikali cos theta, sama dengan 20 dikali 2 dikali cos 60 derajat sama dengan 50 Joule. Berikutnya adalah energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dibutuhkan dalam segala aktivitas makhluk hidup. Satuan untuk energi adalah Joule. Ciri-ciri energi di mana yang pertama tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan atau hukum perkeralan energi. Yang kedua hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, dan yang ketiga dapat dipindahkan melalui media atau benda. Selanjutnya untuk jenis energi, di mana yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar massanya, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Jadi, kalau badannya diam, energi kinetiknya adalah 0, di mana rumus yang digunakan EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per second.
Untuk contoh soal energi kinetik, sebuah mobil bermassa 1.500 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Diketahui massanya sama dengan 1.500 kg dengan kecepatan 72 km per jam, kita konversikan menjadi 20 meter per second. Ditanyakan energi kinetik, berapa? Penyelesaiannya, rumus yang digunakan adalah energi kinetik sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat, di mana EK sama dengan 1/2 dikali massanya 1.500 dikali dengan kecepatan 20 yang dikuadratkan. Jadi EK sama dengan 1/2 dikali 1.500 dikali 400 sama dengan 750 dikali 400, sehingga didapat energi kinetik sama dengan 3.000 Joule. Untuk jenis energi yang kedua ada energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap bumi atau ketinggian. Contohnya, buah apel yang berada di atas meja memiliki energi potensial karena posisinya jauh lebih tinggi dari lantai. Rumus energi potensial adalah energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian, di mana energi potensial memiliki satuan Joule, massa dengan kilogram, percepatan gravitasi dengan konstanta 9,8 meter per second kuadrat, dan ketinggian benda dengan satuan meter. Untuk contoh soal, sebuah lemari bermassa 30 kg dinaikkan ke lantai 3 sebuah gedung apartemen yang tingginya 20 meter. Berapa energi potensial gravitasinya jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat? Ditanyakan energi potensial, sedangkan yang diketahui adalah massa benda sama dengan 30 kg, ketinggian 20 meter, dan percepatan gravitasi 10 meter per second. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan rumus energi potensial sama dengan massa benda dikali gravitasi dikali ketinggian. Sehingga jika disubstitusikan 30 dikali 10 dikali 20, sehingga didapatlah nilai energi potensial sama dengan 6.000 Joule. Selanjutnya untuk contoh energi yang ketiga adalah energi pegas. Energi pegas adalah energi yang dimiliki benda pegas ketika direnggangkan atau ditekan. Semakin besar tarikan atau tekanannya, maka semakin besar juga energi potensial pegas yang tersimpan. Rumus energi potensial pegas adalah EP sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial pegas dengan satuan Joule, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Untuk contoh soal energi pegas, sebuah pegas dengan konstanta pegas sebesar 200 Newton per meter direnggangkan sejauh 20 cm dari posisi setimbangnya. Berapakah energi potensial elastis yang tersimpan pada pegas tersebut? Diketahui konstanta pegas sama dengan 200 Newton per meter, perpanjangan panjang atau X sama dengan 20 cm, kita konfigurasikan menjadi 0,2 meter. Yang ditanyakan energi potensial pegas. Adapun penyelesaiannya, di mana rumus yang kita gunakan adalah EP sama dengan 1/2 dikali K dikali X kuadrat. EP sama dengan 1/2, kita substitusikan nilai K 200 Newton per meter dan nilai X 0,2 meter yang dikuadratkan, sehingga EP sama dengan 1/2 dikali 200 dikali 0,4, sehingga kita dapat nilai energi potensial pegas sama dengan 4 Joule. Untuk jenis energi yang terakhir adalah energi mekanik, di mana energi mekanik adalah total dari energi kinetik dan energi potensial. Rumus energi mekanik yaitu energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Soal energi mekanik adalah sebuah mobil bermassa 8 kg memiliki energi mekanik total sebesar 500 Joule. Jika benda tersebut dilempar dengan kecepatan 4 meter per second dan berada pada ketinggian 6 meter dari tanah, berapakah energi kinetik benda tersebut? Asumsikan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Diketahui energi mekanik sama dengan 500 Joule, berat benda 8 kg, percepatan 4 meter per second, ketinggian 6 meter, dan konstanta gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan energi kinetik. Penyelesaiannya, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, di mana energi kinetik sama dengan energi mekanik dikurang energi potensial, sehingga energi potensial sama dengan berat benda dikali gravitasi dikali ketinggian. Disubstitusikan 8 dikali 10 dikali 6 sama dengan 480 Joule, sehingga energi kinetik adalah 500 dikurang 480 sama dengan 20 Joule. Selanjutnya ada usaha listrik, di mana usaha listrik adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lain di dalam medan listrik. Secara sistematis, usaha ini dirumuskan sebagai W sama dengan Q dan delta V, di mana Q adalah muatan dan delta V adalah beda potensial atau tegangan antara kedua titik. Usaha listrik juga sama dengan negatif dari perubahan energi potensial muatan listrik saat dipindahkan.
Untuk contoh soal energi listrik, sebuah lampu dengan hambatan 60 ohm terhubung ke sumber tegangan 120 volt. Hitunglah energi listrik yang digunakan lampu tersebut dalam waktu 1 menit. Diketahui hambatan atau R sama dengan 60 ohm, tegangan atau volt sama dengan 120 B, dan waktu yang digunakan 1 menit dikonversikan menjadi 60 detik. Yang ditanyakan adalah energi listrik. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari dulu daya listrik atau P menggunakan rumus P sama dengan P kuadrat per R, di mana P sama dengan 120 volt pangkat 2 dibagi dengan 60 ohm, sehingga didapatkan 14.400 dibagi dengan 60 sama dengan 240 watt. Kemudian hitung energi listrik E sama dengan rumus E sama dengan P dikali T, di mana sehingga didapatkan E sama dengan 240 watt dikali dengan 60 second, sehingga didapatkan nilai akhir 14.400 joule untuk energi listriknya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.